Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Ketua Komite dan para anggota Komite yang saya hormati, Ibu Menkeu, Kepala PPATK, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk kembali fokus pada inti soal yang menjadi heboh di masyarakat ini. Kalau saya mengikuti penjelasan Ibu Menkeu tadi, ada satu kata kunci yang membuat kita semakin jelas masalahnya apa ini sebetulnya. Kata kunci yang saya temukan itu adalah Ibu Menkeu menyampaikan semuanya telah ditindaklanjuti. Jadi semuanya telah ditindaklanjuti. Artinya sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ketua Komite terkait 3.800 triliun itu menjadi jelas dengan adanya penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi. Bagi saya ini sebetulnya soal tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan dalam pemahaman bahwa Pak Menko Polhukam adalah Ketua Komite. Andai kata laporan PPATK disampaikan kepada Pak Ketua Komite, lalu kemudian Ketua Komite menindaklanjuti dengan tata kelola sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan keputusan Presiden tentang komite, hemat saya masalah ini mungkin tidak perlu menjadi kehebohan di publik yang tidak produktif. Masalah internal yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak Menko dan pihak-pihak terkait. Hanya mungkin, dan ini surprise yang bagi saya, mungkin Pak Ketua Komite merasa mentok, sehingga kemudian dipandang penting untuk ini dibuka ke publik. Yang kedua, mungkin Pak Menko juga ingin membantu Ibu Menkeu supaya lebih firm melanjutkan apa yang menjadi temuan dan dilaporkan oleh PPATK. Jadi bagi saya ini hal yang penting, positif, meminta dukungan publik untuk mendukung Pak Mahfud dan Ibu Menkeu supaya menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang kedua, kami ingin tanya yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan Ketua Komite ini. Apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Sebab kalau ini merupakan transaksi keuangan yang ditengarai mencurigakan, tentu akan ditindaklanjuti dengan analisa dan juga penindakan LH, LHP. Tetapi kalau sejak awal ini sudah dibuat judgment bahwa ini adalah pencucian uang, uang hasil tindak pidana, maka ini tentu menjadi masalah. Dan saya rasa Ibu Menkeu pantas agak naik pitam
kalau ada tudingan semacam itu. Sehingga waktu itu saya tanya, Pak Menko, ini adalah tudingan yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Dan kami sebagai wakil rakyat tentu ingin sekali tahu apa sebetulnya yang terjadi di lingkungan Kemenkeu ini. Apakah ini transaksi mencurigakan yang perlu dianalisa lebih lanjut, atau angka 349 itu adalah hasil tindak pidana? Dan pertanyaan kami tentunya adalah apa tindak pidananya? Kemudian yang ketiga, bukan soal data lagi. Yang lebih penting bagi kami adalah sumber transaksi keuangan mencurigakan itu apa saja dan apa modusnya. Ini kan yang tidak begitu jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi lebih banyak tindak lanjut. Oke. Tapi publik juga ingin tahu apa sebetulnya sumber transaksi yang ditengarai mencurigakan itu, yang kemudian dikatakan tindak pidana pencucian uang. Ya? Oh gitu ya. Baik. Oh ya ini dia. Lama lagi nanti ya. Ini itu ya, baik. Itu biasanya kalau interupsi kadangkala hilang fokus, saya gagal fokus. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apa saja transaksi yang disebut mencurigakan itu? Apa modusnya? Sebab apa? Ini saya sampaikan dalam penjelasan Ibu Menkeu tadi, tiba-tiba ada sanksi pelanggaran disiplin terhadap pegawainya. Lalu menjadi pertanyaan, lah ini tindak pidana atau apa? Apa kaitannya? Apakah ada tindak pidana pencucian uang kah? Apakah ada pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu sehingga dipandang penting Ibu mengambil langkah menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang ASN. Pidana pencucian uang, hasil tindak pidana kok tiba-tiba, padahal sesuai dengan undang-undang ini ya tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harus dihukum. Jadi ada yang missing, tidak mismatch di situ. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan saya juga setuju di sini disebutkan tadi tindak pidana yang berkaitan dengan emas itu. Bagi saya kan agak aneh ini Pak. Anehnya apa? 189 triliun Pak Menko. 189 triliun. Kemudian sudah ada langkah hukumnya tindak pidana kepabeanan. Yang kemudian itu diproses, kemudian malah dia dibebaskan. Ya saya menduga, jangan lupa hukum juga dipakai untuk sebagai alat untuk melepaskan diri dari tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, saya menduga, ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau, silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 triliun ini. Ini dahsyat. Dan dugaan saya,
ini bukan soal tindak pidana pabeanan. Itu tindak pidana kepabeanan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya. Jadi saya ingin sekali Pak Menko ambil kasus ini sebagai case building tadi dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabeanan. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada modus lah ya. Modus ya biasa. Modus itu emas ini ekspor impor, ekspor emas perhiasan dengan bahan baku dari luar, tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk. Padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi. Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan dia ekspor. Sehingga 2 kali dapat keuntungan dia. Untung dari pajak tadi, bebas pajak tadi. Yang kedua praktek illegal mining di dalam ini. Dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya. Saya kaget tadi ketika diulas itu soal tindak pidana kepabeanan. Wah ini terjebak ini. Kalau bisa aparat penegak hukum juga diperiksa. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya habis di situ saja. Kemudian ada laporan Ibu Menkeu tadi soal surat 300 itu. Kok ada yang ke APH? Saya kemudian jadi tanya-tanya itu kok PPAT kok kirim surat ini ke Menkeu? Mengapa surat ke APH kok dikirim ke Menkeu? Langsung tuh ke aparat penegak hukum. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kala saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukbah ini. Kita yang kena. Ya kita nanggapi gitu ya, kayak dulu masih ingat kan siapa dulu aktivis politik kita, Bib, yang dulu apa? Siapa namanya? Tahun 2018 aktivis politik kita, Ratna Sarumpait tuh, yang mukanya luka, lalu kita tanggapi di publik. Kita yang kena Pak Mahfud. Padahal kena prank kita ini. Saya hampir dipanggil polisi, bukan dipanggil lagi, udah kirim surat ke saya untuk dipanggil. Hanya karena menanggapi pemberitaan tentang aktivis yang mukanya jadi jelek akibat salah operasi. Padahal fiktif itu. Ya. Tapi itu dulu ya 5 tahun lalu ya saya. Tadi poin saya adalah ya sungguh-sungguh sedikit lah. Kemudian yang terakhir Pak Mahfud, saya baca tadi pagi dibentuk itu Satgas. Saya mendukung Satgas. Tetapi kemudian hilang semangat saya ketika saya membaca anggota-anggotanya siapa. Ya, kok itu juga? Pak Mahfud, sumber masalah ini kan ada di kepabeanan. Ada di perpajakan itu. Ada di penegak hukum itu juga. Kok mereka lagi jadi anggotanya? Tidak masuk di akal saya itu. Bagi saya ini bagian dari agenda untuk close up kasus ini. Close kasus ini. Secara halus mungkin. Tapi ya, adalah pertanyaan publik. Serius enggak Pak Mahfud? Sungguh-sungguh enggak Ibu Menkeu? Kalau bisa, Satgas independen. Tim
fact finding kalau mau pakai Satgas sekarang. Saya alergi dengan Satgas, ini banyak Satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. Jadi kalau sungguh-sungguh pemerintah, bentuklah Satgas independen. Mengapa? Ya, yang sumber masalahnya adalah anggota-anggota Bapak itu. Nah, ketika Bapak bentuk Satgas lalu mereka lagi diajak jadi anggota, ya saya tidak bisa. Ya, kita ini lagi membangun optimisme, membangun harapan. Oleh sebab itu kalau ada kesungguhan, itu jalannya. Manakala tidak cukup, saya dukung tadi Pak Suding, Pak Ketua, kita gunakan hak angket. Hak angket itu adalah hak dewan. Pengusulnya bisa komisi, bisa gabungan anggota-anggota sekian banyak, lalu usulkan itu. Tapi mungkin tidak semua, khusus yang 189 triliun itu. Saya masih ingat Ibu Menkeu berapa tahun silam kasus Bank Senturi. Hanya 6,7 triliun. Saya pikir waktu itu, wah ini huge money. Waktu itu Ibu ya. Sekarang ini 189 triliun. Ditambah lagi yang lain-lain itu 349 triliun. Luar biasa. Apabila kita sungguh-sungguh, hak angket adalah jalannya. Jalan menuju Indonesia lebih baik. Sekian dan terima kasih.